lah, terus bikin snack juga akhirnya kurang berhasil, gagal, dan itu saya alami, dan kegagalan itu sebenarnya memang selalu menyakitkan. Saya tuh pacaran semenjak SMA tidak pernah ganti-ganti, sekali tok. Iya. Terus mulai kapan ada Marimas atau Marimas Putra Kencana, Pak? Marimas itu tahun 95, jadi 5 tahun setelah saya, setelah 5 tahun. Langsung Marimas Putra Kencana ya, Pak? Ya? Enggak, dulunya juga industri rumah tangga. Dulu Marimas itu saya bikin di rumahnya di papa saya kok. Oh ya, yang minuman serbuk ya, lebih ke minuman serbuk. Minuman serbuk saya sendiri, nyoba sendiri, lab sendiri. Saya ingat waktu itu kalau nyoba resep, beli timbangan di toko itu paling yang harga 25.000 timbangannya. Terus nyobain sendiri, resep sendiri. Tiap malam nyobain resep, mungkin ada 5-6 resep, sampai blendingin loh Mbak. Kalau nyobain sama yang jadi tester Pak? Saya sendiri. Harus sendiri? Saya sendiri nyobain, wah ini kurang apa. Jadi ya itu saya alami. Makanya saya selalu juga mengatakan sebenarnya kalau bisa punya ide yang memang dibutuhkan pasar, sebenarnya biayanya nggak mahal. Tapi kalau sekarang misalnya orang mau bikin minuman serbuk, wah mahal. Dulu waktu saya bikin Marimas awal tahun 95 ya, mungkin modal nggak ada 100 juta loh. Nggak ada. Karena mesin saya beli yang bikinan lokal. Paling harganya berapa ya? Paling di bawah 10 jutaan mesin-mesin. Kemudian bahan baku gula itu masih 1.500 per kilo. Sekarang kan sudah 10 ribuan, 11.000. Etiket itu per roll itu dulu paling berapa? 80.000. Sekarang sudah 600.000. Mesin tuh dulu ya 10-12 juta, sekarang sudah hampir 100 juta. Jadi, dan dulu waktu awal nyoba nggak usah pakai iklan. Dari mulut ke mulut atau? Langsung, dan waktu itu dibutuhkan langsung dari mulut ke mulut berjalan. Sekarang kalau mau bikin minuman serbuk, untuk iklan aja sudah puluhan miliar. Iya. Untuk mesin dan lain-lain, wah mungkin ratusan miliar. Jadi bayangkan, 25 tahun 100 juta cukup, sekarang ini ratusan miliar mungkin nggak cukup, dan belum tentu berhasil. Artinya apa? Dibutuhkan sebenarnya memang ide yang bagus. Lah ide yang bagus munculnya dari mana? Nyoba terus. Lah saya nyoba aja 5 tahun loh. Iya kan? Nggak bisa instan bersemedi di bawah sebuah pohon beringin tua kemudian berdoa Tuhan berilah aku ide. Nggak bisa. Harus eksperimen, coba, gagal, nangis, susah, frustrasi, gulung-gulung. Tapi jangan lama-lama, kalau sedih itu jangan lama. Tapi nggak sampai hampir bunuh diri kan, Pak? Enggak. Tapi saya selalu mengatakan bahwa sedih itu nggak apa-apa, stres itu nggak apa-apa. Karena itu bagian dari kita mengolah dan mematangkan batin. Mengeluarkan ini ya, emosi juga ya. Kalau dipendam malah jadi... Betul. Dan menurut saya sedih itu bagian dari pribadi yang sehat juga kok. Bukan tapi kalau tiap kali sedih ya roda sakit. Lebay ya. Itu harus ke psikolog atau psikiater ya Pak ya? Kalau orang kuno dulu kan bilang, papa saya dulu juga bilang gitu loh, anak laki nggak boleh nangis. Nggak boleh cengeng. Untung saya nggak nuruti nasihatnya. Tetap nangis ya. Kapan Pak Hari itu bisa nangis Pak? Loh, ini sedikit keluar konteks. Ya kalau lihat sesuatu yang menyentuh, saya tuh kadang gini lucu ya, saya tuh bukan orang musik ya, tapi kalau kadang melihat permainan piano yang menurut saya indah sekali, saya bisa terharu. Atau orang nyanyi dengan, kemarin sempat nganter anak-anak sekolah Karangturi ikut paduan suara lomba di Singapura, dan di finalnya mereka nyanyi demikian bagus, saya tuh ya nyesek ya. Meskipun saya tuh, aku kira ngerti musik, tapi mungkin saya tuh orangnya kali ya. Hatinya lembut. Hatinya lembut. Kayak Sugar Glider. Iya. Tapi saya ingat juga almarhum bapak saya dulu kalau setiap melihat pengibaran bendera 17 Agustus kan pasti di tayangan TV pasti nangis Pak. Oh gitu ya? Iya. Jadi beberapa lagu-lagu. Beliau mengalami masa-masa itu, ya kan? Iya. Beliau ya kayak saya kalau dengar lagunya Glenn Fredly kan juga tersentuh. Nggak usah nyindir Pak. Saya dengarnya lagu Iis Sugianto. Iis Sugianto yang biasanya nyanyi pengarangnya siapa? Yang pengarang lagunya siapa jenenge? Opi Mesak bukan? Bukan, yang beda zaman Pak. Beda zaman. Ya zamannya Iis Sugianto itu. Adik-adik di depan saya di sana pasti nggak tahu. Beda frekuensi. Titik Sandura aja nggak tahu. Pak, sebenarnya tantangan terbesar untuk membuat usaha, mungkin biar teman-teman yang lihat
YouTube ini nanti juga sedikit punya semangat. Sebenarnya tantangan terbesar untuk membuat usaha itu apa, Pak? Dan bagaimana mengatasinya? Sebenarnya ya itu tadi harus berani terus mencoba sih. Sebenarnya cuman itu. Dan memang gini aja lah, ketakutan dan kekhawatiran itu secara alami pasti muncul dan ada, dan saya tidak akan menghakimi. Wong kamu mau nembak aja takut kok. Gitu. Nembak wedi ditolak. Padahal ya cuman itu, ditolak atau diterima. Iya, Kemungkinan cuma dua loh. Okay. Paling jelek pun diusir. Iya, Tapi kan sebenarnya itu kalau terjadi kamu berkurang pribadimu? Enggak, malah bertambah. Kamu sampai ditolak cewek itu pasti lebih pede barui. Nembak men lebih pede. Coba kamu nembak 30 kali ditolak 30 kali. Wah, gagah ya, Pak? Gagah sekali. Jadi proses semacam itu harus dibiasakan. Artinya apa? Memang pola pendidikan di Indonesia dan di dunia, mereka itu tidak memberi ruang untuk gagal. Harus berhasil. Loh, kalau kamu ujian dapat jelek aja, kita itu jadi sebuah vonis kan? Lah menurut saya mungkin harus mulai dirubah. Penilaiannya lebih kepada upaya juga kuantitatif ya. Kualitatif. Artinya juga penilaian orang masyarakat sekarang lebih kepada kuantitatif. Oh iya, betul. IP-nya berapa? Lulusan mana? Bapake sapa? Ngono kan. Jadi, lah ini menurut saya pelajaran soal bagaimana mengelola kegagalan itu yang menurut saya juga harus mulai diperhatikan lah. Artinya gagal itu menjadi bagian yang sebenarnya tak terpisahkan. Ya terus jangan lebay lah. Terus malah aku mau pengen gagal. Nggak usah pengen gagal. Gagal datang sendiri tanpa diminta datang. Jadi itu yang menurut saya harus dicoba. Artinya gitu gagal ya bangkit lagi. Dan yang kedua kadang orang terjebak bahwa harus punya modal. Nah ini kesalahan besar. Ini salah besar sekali. Yang penting adalah punya niat, punya karakter bagus, bisa dipercaya, itu modal yang luar biasa. Nah, untuk membentuknya sejak kapan nih, Pak? Sejak muda, sejak kuliah. Bahkan jadi kalau di teman kuliah kamu terkenal, wah dia orangnya jujur, kerja keras, bisa dipercaya. Satu ketika kalau temannya punya usaha, dia butuh partner, siapa yang kepikir? Teman yang itu. Nggak mungkin teman saya ngutang orang bayar kayak kan. Nggak mungkin teman yang sok bully, sok persekusi misalnya semacam itu. Terus yang kedua, hati-hati dengan kata passion. Oh, oke. Nah, anak-anak milenial ini sekarang terjebak oleh kata passion. Jadi sekarang mereka itu daya tahannya kurang kuat karena selalu akan bilang, wah ini nggak passion gua nih, ini nggak aku banget ini. Lah kenapa? Lah aku sudah seminggu di sini kok belum membuat perubahan. Yo bang, seminggu di sini nggak bisa. Kamu mau membuat insan nggak bisa. Terus nanti disengahi sedikit sama teman sekerja, nggak seneng hati. Ditegur, nggak seneng hati. Jadi harus dikembalikan. Passion is ethos, passion is kerja keras. Saya akan mengatakan hoki itu gimana, rezeki gimana, kok bisa bejo itu gimana? Bejo itu kalau kamu makin kerja keras. Apa adanya? Makin bangun pagi. Sekarang bayangkan kamu sehari melek berapa jam dengan yang melek 2 jam. Iya betul. Beda kan? Tujuh. Yang banyak senyum, yang lebih ramah, yang pemaaf, yang sabar. Ya kan, yang bisa dicurhati teman, pasti rezekimu lebih besar. Kamu duduk sebelah-sebelah, Mbak ngomong-ngomong, ternyata ibu itu bisa curhat dengan kamu, ternyata anaknya cakep. Ya kan? Akhirnya dijodohkan. Dijodohkan. Kan coba kamu merengut ibunya bawa sikuti, ya ora itu anak ya kan? Sesederhana itulah. Jadi intinya keberuntungan itu bisa diciptakan ya Pak ya, bukan bisa diciptakan. Keberuntungan turun dari langit. Betul. Gitu kan. Ginilah, kalau orang bilang, oke, takdir itu tidak bisa kita rubah. Tapi nasib kita bisa atur karena di tangan kita. Angin tidak bisa kita rubah saat kita naik perahu di tengah laut. Tapi kita punya layar untuk mengarahkan angin. Lah, bisa nggak kamu mengarahkan layar itu? Jadi, ingat pesan Pak Hart. Bagus ini. Iya, jadi bawa layar. Enggak, artinya ya kerja lebih keras, senyum lebih ramah, hati lebih sabar, semangat lebih tahan banting, terbuka dengan kritik. Betul. Jangan menutup diri. Betul, jangan menutup diri dan siap berempati itu juga penting. Berempati itu sekarang itu ada yang mendengar. Mendengar itu dengan telinga dan dengan hati. Itu dua-duanya. Kalau tulisan heart, H-E-A-R-T, heart, itu tengahnya ada apa?
ear. Ear. Oh ya. Kamu kalau mau mendengar dengan hati harus pakai kuping juga. Jangan temanmu sedang curhat terus kamu buka HP. Piye mau piye. Ya enggak. Itu anak milenial sekarang ya Pak Iya, ya? Enggak deng, bukan non milenial juga begitu. Oh iya, jadi artinya empati itu juga menjadi salah satu menurut saya pintu pembuka kesempatan juga. Bukan untuk pencitraan. Karena kita meyakini saya harus bantu ini karena menurut saya memang perlu dibantu kok. Dan empati itu tidak harus selalu baik hati ngai duit loh. Empati bisa saja kamu marahi loh. Betul. Karena dia memang harus disadarkan. Kalau saya demikian. Pak, butuh waktu berapa lama Pak Har itu bekerja sangat-sangat keras, kemudian jungkir balik sampai akhirnya orang melihat seperti ini. Oh, ada Marifood, ada Marimas, ada produk yang macam-macam di belakang saya. Ya, kurang lebih mungkin hampir berapa tahun ya? 10 tahunan lah. Berarti dari 95 10 tahun kemudian. Berarti 2005. Dan mendadak harga barangnya naik, jadi kita kan harus naikkan harga. Sekalian lihat kota, sekalian kenal, pulang hotel sudah capek tidur. Kalau enggak ya, pulang hotel segar bugar, wah otaknya kreatif itu.